Selamat pagi, Jess. Ini saya bicara soal uang ya. Soal uang itu sangat pelik sekali. Sangat pelik, sangat penting, dan sangat rawan. Sangat hati-hati kalau soal uang. Ya, karena suka tidak suka kalau kamu dilahirkan dan tumbuh menjadi besar, apalagi kamu menjadi seorang laki-laki, number one in your life is about money, bukan yang lain. Percaya sama saya, kalau kamu menggunakan otak warasmu, maka kamu akan berkata, betul, ya, setuju sama Pak Jess. Karena semua jalan sudah saya lalui. Dari 57 tahun saya menuju ke tahun 60 diadakan di dalam dunia ini, saya sudah melihat jatuh bangun dalam kehidupan. Melihat naik turunnya kehidupan. Jadi saya paham betul soal itu. Nah, kalau kamu setuju, maka kamu akan sama seperti Bapak ini. Nah, kalau kamu setuju, kamu seperti Bapak ini. Ya, oke Pak, kita ikut Pak Jess terbukti sukses. Sebetulnya kata sukses itu relatif, ya. Kalau menurut saya, sukses itu adalah kamu mampu mengendalikan keuangan kamu, finansial kamu, sehingga ketika kamu hidup menjalani kehidupan, ketika kamu butuh, apa aja siap. Ketika kamu ada, ketika kamu ingin, apa aja bisa terpenuhi. Nah, itu menurut saya. Dan itu tidak perlu Lamborghini, tidak perlu Ferrari, tidak perlu McLaren. Karena apa? Karena bicara masalah finansial, itu bicara masalah kebebasan finansial. Kalau kamu bisa memiliki satu aset yang bisa membackup segala kebutuhanmu dalam waktu 1 bulan, saya pikir kamu sudah sukses. Contoh, 1 bulan itu kamu butuh 30 juta. Dan kamu memiliki aset yang bisa menghasilkan 40 juta. Cukup itu. Ya, cukup, sangat cukup. Sehingga kamu bisa menikmati hari-harimu, hidupmu, sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Cuman permasalahannya, banyak orang nggak ngerti bagaimana caranya kamu bisa mengendalikan uang di tanganmu. Sehingga bukan kamu yang mengendalikan uang, tetapi kamu yang dikendalikan sama uang. Sehingga kamu menjadi pengikutnya Haji Roma Irama. Gali lubang, tutup lubang, gitu. Ya maaf aja, itulah kehidupan yang terjadi di muka bumi ini. Di sekelilingmu seperti itu. Ada rumusnya enggak Pak? Kalau kita mau mendapatkan kecukupan itu? Oh ada, enggak mungkin tidak. Dan rumus nomor 1 adalah waktu. Itu rumusnya. Kita semua pasti tahu, ya, nasihat sesepuh kita dikatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Itu adalah filosofi yang semua orang paham betul. Semua orang tahu betul gitu. Ya, karena di Cina ini banyak ilmu, banyak pembelajaran yang menjadikan kita semakin paham dalam hidup. Contoh masalah racikan. Ya, contoh masalah racikan makcin yang saya buat, racikan yusu yang saya buat, itu enggak jauh-jauh dari belajar ke negeri Cina. Makanya kemarin ketika mendapat kesempatan saya ke Beijing, saya sampai ke toko obat yang namanya Chong Rentang. Ya, itu yang sudah didirikan, yang sudah mengikuti budaya racikan dari abad ke-16. Dari dinasti Qing, yang dimunculkan racikan yang paling populer di dunia, sampai ke seluruh mancanegara. Racikan itu namanya angkung, ya, yang bisa membereskan atau membantu orang-orang yang bermasalah dengan penyumbatan, baik itu stroke jantung maupun ya yang berhubungan dengan itu gitu. Nah itu luar biasa. Belajarlah ke negeri Cina. Nah, cara belajar ke negeri Cina tentang uang itu dimulai dari Imlek. Ya, kenapa ada Imlek dan itu harus dipelajarinya? Kamu baca ini, Jess. Nah, kamu baca ini, Jess. Ya, kamu baca ini. Kenapa harus Imlek? Kenapa harus Imlek? Kamu baca itu. Ya, pendidikan finansial ini tidak akan kamu bisa dapatkan di dunia sekolah. Kamu mau sekolah dimanapun tidak akan mendapatkan pendidikan seperti ini. Ya, pendidikan finansial dimulai saat anak masih kecil. Apa itu? Angpau. Itu suka nggak suka kalau kamu melihat orang-orang Chinese punya kebudayaan seperti itu. Sebetulnya di
Konoha ini juga ada kebudayaan juga. Kebudayaan Idul Fitri itu juga sama, bagi-bagi angpau, ya bagi-bagi amplop, tapi duitnya habis. Buat apa? Hari pertama dapat angpau, hari kedua habis jalan-jalan. Ya, itu sama sebetulnya. Cuman kamu nggak punya didikan ini, sehingga duit yang dihabiskan lebih banyak dari yang dihasilkan. Pendidikan finansial dimulai saat anak masih kecil. Angpo itu bukan untuk mainan, tetapi untuk disimpan sebagai benih modal. Mereka menyisihkan 30 hingga 50% pendapatan. Angka yang kedengarannya gila. Tetapi bukan untuk diamankan di bank, tetapi untuk apa? Diputar. Uang menggunakan uang. Artinya apa yang kamu dapatkan diputar atau diinvestasikan untuk menjadi aset aktif yang menghasilkan uang lagi. Jadi itu pembelajaran yang paling luar biasa. Makanya di dalam konten-konten saya selalu bilang, kalau kamu pengen memindahkan uang yang beredar di sekelilingmu, ya, kan duitnya tidak ada di kantongmu, duitnya tidak ada di rekeningmu, duitnya beredar. Ya, angka-angka itu beredar. Ada di rumah depan, ada di toko sebelah, ada di warung kanan jalan, ada di mana-mana, itu duitnya kan ada di situ. Kamu mau enggak memindahkan uang itu di kantongmu? Bukan dengan tuyul. Tuyul itu kebodohan yang dilegitimasi oleh cerita. Bukan dengan tuyul, tapi dengan uang yang menghasilkan uang. Makanya di konten saya ajarin kamu bagaimana caranya puasa sekitar 5-10 tahun untuk kamu memindahkan uang-uang itu melalui aset digital. Kamu beli moonboardnya selawe juta, kamu beli moonboardnya 25 juta, lalu kamu colokin ke rekeningmu, rekening Binance. Nah, rekening kripto yang sekarang ini sedang in. Dulu kan emas, dulu properti, sekarang kamu bukan lagi di wilayah itu. Kalau kamu beli properti hari ini, ya kamu bisa beli properti, belum tentu besok bisa dijual. Kenapa? Karena propertimu pasti turun harganya. Hari ini ada properti bagus, minggu depan sudah ada properti lebih bagus muncul lagi. Emas juga sama. Kenaikan emas untuk naik 100% itu membutuhkan suntikan yang begitu besar. Nah, satu-satunya yang bisa sekarang ini kamu buat di eranya sekarang ini itu adalah tentang kripto yang terbatas jumlahnya dan kebutuhannya meledak sehingga harganya itu luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, dari Bitcoin saja siklus tahun 2012 dari $10 menjadi 1178, itu siklus tahun 2012. Kemudian siklus kedua tahun 2016 dari $300 ya di tengah sini menjadi $19.000. Siklus tahun 2020 dari $3.000 menjadi $69.000. Siklus tahun 2024. Nah, ini saya ikut nih. Saya masuk di sini. Dari 15.000 di sini ya, turun kan 15.000 ke 126.000 tahun 2024. Nah, sekarang kalau kamu mau ikut, kamu ngikutin siklus yang kelima. Dari harga 54.000 atau nanti 45.000, kemungkinan besar harganya di situ ya, menuju ke 300 sampai 400.000 di tahun 2029, 2028. Nah, itu kan semuanya pilihan di kamu. Yang namanya sebuah tantangan, yang namanya sebuah perjuangan, itu harus berani kalah, harus berani hancur. Kalau enggak, kamu enggak akan mendapatkan fakta yang luar biasa itu. Kamu pengen melihat matahari terbit di atas gunung, ya kamu harus berani mengorbankan untuk naik ke atas gunung itu. Kuat atau tidaknya urusan nanti. Tapi yang penting kamu melakukan itu. Nah, ini caranya. 25 juta kamu beli alatnya, kamu nabung di kripto. Saya sarankan pakai Binance. Nanti saya ajarin cara menggabungkannya bagaimana, cara mengkonekkannya bagaimana. Dan ketika kamu sudah melakukan itu, jeger, tinggal tunggu, kamu nabung aja. Nabung $100, $200, $500, $1.000, nabung aja di Binance, karena itu tabunganmu. Sama seperti kamu nabung rupiah aja. Cuman ini tidak bisa di scam. Enaknya harganya terus naik terus. Nah, kalau kamu siap, hubungi saya di profil.
yang nomornya 011.